Ya, masih di termokimia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai penentuan perubahan entalpi. Jadi bagaimana cara menghitung delta H. Oke. Di sini penentuan perubahan entalpi itu dibagi ke dalam dua cara, yaitu secara empirik dan secara semi empirik. Apa namanya? Kalau secara empirik, perubahan entalpi reaksi ditentukannya secara langsung di laboratorium. Jadi secara empirik atau secara langsung itu penentuan perubahan entalpi delta H-nya itu ditentukan secara langsung. Jadi dia menggunakan alat namanya kalorimeter. Sedangkan kalau secara semi empirik atau secara tidak langsung, jadi penghitungan delta H-nya itu tidak ditentukan di laboratorium menggunakan percobaan ya, tetapi delta H-nya itu ditentukan berdasarkan perubahan entalpi suatu zat yang terdapat dalam handbook. Jadi sudah dihitungkan oleh orang. Jadi tinggal kita menghitung perubahan entalpi ini kira-kira yang ada reaksinya pada data di handbook. Tentu saja diukur pada suhu dan tekanan tertentu. Oke. Yang pertama akan kita bahas adalah perubahan entalpi yang diukur secara empirik atau secara langsung. Nah, pengukuran berdasarkan pada perubahan suhu reaksi, karena suhu merupakan ukuran panas atau kalor ya. Jika reaksi dilakukan pada tekanan tetap, maka kalor yang terlibat dalam reaksi dinamakan perubahan entalpi reaksi atau delta H reaksi namanya. Jadi kan berdasarkan hukum kekekalan energi, kalor reaksi itu kalau ditambahkan dengan kalor larutan ditambah dengan kalorimeter itu harus sama dengan 0 katanya. Nah, bagaimana cara kita mengukur kilarutan? Kilarutan itu bisa diukur dengan cara menggunakan rumus MC delta T. Sedangkan kalau kalorimeter bisa kita hitung dengan rumus CK dikali dengan delta T. Nah, sehingga nanti reaksinya, kalau yang kilarutan dengan kalorimeter kita pindahkan ruas, kan tandanya nanti berubah jadi negatif ya. Jadi reaksi itu sama dengan negatif dari kilarutan ditambah dengan kalorimeter. Nah, pada jika percobaannya dilakukan pada tekanan tetap, maka nanti delta H-nya sama dengan reaksi per mol. Nah, apa maksud dari ini besaran-besaran ini? Lihat keterangannya di sini. Q itu untuk kalor, M-nya massa, dalam gram ya untuk kimia, C-nya adalah kalor jenis zat, yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Delta T-nya adalah perubahan suhu, dan CK-nya adalah kapasitas kalor. Jadi adik-adik bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan besarnya delta H yang diukur secara langsung, jadi melalui percobaan. Oke, kita coba contoh soalnya adik-adik. Contohnya, dalam kalorimeter yang telah dikalibrasi dan terbuka direaksikan 50 gram alkohol dengan 3 gram natrium. Jika suhu awal campuran adalah 30, setelah terjadi reaksi suhunya jadi 75, tentukan delta H reaksi, diketahui kalor jenis larutan. Ini berarti apa? Kalor jenis larutan itu C, dengan kapasitas kalornya CK. Oke, dan suhu kalorimeter naik sebesar 10 derajat. Ini delta T. Sip ya? Yuk kita jawab. Oke, kita akan menghitung kilarutan dulu. Tadi kilarutan itu rumusnya M kali C kali delta T. Masanya itu alkohol ditambah dengan natrium. Jadi 50 ditambah 3 berarti nanti masanya 53 gram ya. Oke, kalor jenisnya 3,65 Joule gram min 1 derajat Celcius min 1. Kemudian delta T-nya tadi berubah. Suhu kalorimeter naik sebesar 10 jika suhu awal campuran adalah 30 derajat Celcius dan setelah reaksi suhunya menjadi 75, maka berubahnya adalah ya betul 45 derajat
Celcius. Maka nanti kalau kita hitung, derajat Celciusnya ini coret, masanya coret, ini coret, jadi 53 kali 36,5 kali 45 besarnya 8.705,25 Joule. Ini kilarutannya. Sekarang kita hitung Ki dari kalorimeter. Ki kalorimeter itu kan CK dikali delta T. CK-nya di sini adalah 150 Joule derajat Celcius min 1. Nah, delta T yang kita gunakan jangan yang 30 ke mana? 75 ya, tetapi kan suhu pada kalorimeternya naiknya 10 derajat, maka delta T-nya 10 derajat kali 10 derajat Celcius. Nanti ini dicoret, jawabannya nanti 1500 Joule. Nah, seperti adik-adik ketahui, Ki reaksi itu kan besarnya min Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Besarnya min 8.705,25 ditambah 1.500 Joule. Jadi hasilnya sama dengan min 10.205,25 Joule. Nah, jadi reaksi alkohol dengan logam natrium itu melepaskan kalor sebesar 10.205,25 Joule. Oleh karena percobaannya ini dilakukan pada tekanan tetap, jadi percobaannya dilakukan pada tekanan tetap, maka nanti perubahan kalor, jadi Ki reaksinya itu sama dengan delta H-nya. Jadi besarnya adalah minus 10.205,25 Joule, atau kalau kita rubah jadi kilojoule jadi min 10,205 kilojoule.